Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sama kita ketahui di aplikasi Pi Network kita itu masing-masing di beranda sudah mengalami perubahan terkait dengan base mining rate just at the end of the month. Jadi mengalami penyesuaian lagi ya, atau mengalami penurunan lagi ya. Yang tadinya dari 0,0155 sekarang sudah jadi 0,014 ya. Jadi pengurangan ini adalah bentuk penyesuaian setiap bulan dan itu ditandai dengan pertumbuhan pionir di seluruh dunia. Ketika jumlah pionirnya mengalami peningkatan dalam jumlah yang besar, maka penurunannya semakin besar. Tapi kalau peningkatan atau jumlah para pionirnya tidak terlalu besar, maka pengurangannya juga tidak terlalu besar teman-teman ya. Lalu dari mana nanti kita bisa melihatnya teman-teman supaya paham nih ya. Ini sekarang saya kasih tahu ke Anda semua cara melihatnya. Yang pertama, kalian bisa klik pada bagian lambang petir warna hijau. Ini ya. Nih. Petir yang berwarna hijau itu kalau diklik kalian akan diarahkan ke halaman total mining rate ini ya, atau sesi penambangan berakhir 3 jam 53 menit lagi. Nah, setelah di sini kalian nanti bisa lihat ini kondisi sekarang ini. Ini sekarang sebagaimana yang saya lingkari itu belum mengalami penurunan ya. Belum, karena sesinya masih butuh 3 jam 53 menit lagi teman-teman. 3 jam ke depan setelah kita klik petir sesi berakhir, maka di sini itu nanti akan menjadi 0,014 ya, ini dia. Nah, ini kan 0,015. Nah, artinya begini, bahwa hal ini terjadi karena banyaknya jumlah pionir yang bergabung, tapi tidak sebanyak sebagaimana di bulan Juli atau bulan Agustus ya. Karena bulan Agustus itu sempat mengalami penurunan sebesar 11%, itu besar sekali ya. Ini adalah bentuk menjaga dari kestabilan koin Pi yang nanti akan beredar, karena total supply-nya itu kan sudah dibatasi teman-teman. Namanya sudah terbatas, maka bisa dipastikan koin Pi itu akan langka. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh akun yang sebenarnya ini sudah mendapat undangan KYC teman-teman ya. Lihat ya. Ini kalau kita lihat di bagian mainnet-nya, ini sebenarnya sudah dapat undangan KYC. Daftar periksa mainnet itu seperti ini. Hanya saja sampai sekarang teman-teman ya, kalian bisa lihat ya, sebenarnya kita sudah melakukan KYC, tetapi di sini masih warna merah ini ya. Ini juga masih warna merah, belum lulus. Sehingga pada bagian poin ke-7 juga belum bisa kita input datanya untuk minta migrasi koin ya. Jadi masih warna merah nih, lihat ya. Jadi ini sudah KYC. Lalu dari mana kita melihatnya bahwa ini sudah KYC? Dari sini teman-teman ya. Kita lihat di bagian garis 3 yang paling atas nih. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa lihat kalau akun ini di bagian profilnya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini sudah ada keterangan KYC teman-teman ya. Tetapi sampai hari ini belum lulus dah, intinya belum lulus, belum ada di approve atau belum ada pernyataan bahwa akun ini sudah disetujui ya. Ya, singkat cerita ginilah, bahwa apalagi yang belum KYC, ini aja yang udah KYC belum lulus sampai sekarang teman-teman ya. Belum tahu di mana persoalannya lah, kurang lebih gitu. Nah, banyak informasi juga yang pertama berasal dari akun-akun di Twitter ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita membagi tahu terkait dengan akun-akun di Twitter ya, informasi di Twitter yang sangat-sangat luar biasa hari ini ya. Apalagi Cina, Masya Allah teman-teman, Cina ini luar biasa sekali. Mereka itu sudah amat yakin ya. Bukan lagi yakin, tapi mungkin sudah hakul yakin harga konsensus di sekitar 314.159 dolar. Kemudian barter mobilnya, mobil-mobil mewah itu sudah terjadi di sana.
ya. Mungkin mereka masih sebatas di tanda tangan ya, sebatas kesepakatan atau kontrak saja ya. Jadi saya belum melihatnya bahwa mobilnya sudah dibawa pulang ke rumah gitu, tapi bahwa persiapan menyongsong open mainnet nanti ya, mudah-mudahan di bulan ini ya, Desember akhir atau mungkin di sekitar tanggal ya, semoga di bulan Desember kita mendapatkan pencerahan open mainnet dan koin kalian sudah kalian bisa barterkan dengan barang-barang, produk-produk dan lain sebagainya. Untuk Picain Mall sendiri itu juga Indonesia sudah masuk dalam list yang mendapat semacam persetujuan dari Picain Mall Internasional ya. Jadi sabarlah kita semua. Saya yakin semoga buah kesabaran itu menghasilkan sesuatu yang indah lah ya. Kurang lebih begitu. Nah sekarang teman-teman mari kita lihat bagaimana perkembangan di Twitter teman-teman ya. Saya sudah melihat ya, banyak di akun Twitter ini mereka sudah sampai ke tahap-tahap seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, ini luar biasa sekali ya, di akun Twitter punya Pi Network VJDHIC ya. Itu dia. Di sini mereka harga konsensus tinggi di Cina Yiqi ya. Nah kemudian berkat klub Zhejiang yang memberdayakan, ini mobilnya teman-teman. Nah ini mobil yang dipajang-pajangkan ini adalah mobil yang nanti bisa dibarter dengan koin Pi teman-teman ya. Kalau koin kalian banyak bolehlah kalian borong, paling tidak ya untuk suami istri anak kalian berapa borongkan semua, itu aja dia ya. Nah tapi kalau koin kalian sedikit janganlah kalian hambur-hamburkan, dihabis-habiskan ya teman-teman. Nah ini di Cina ya, jadi mereka sudah mengikuti harga konsensus tinggi ya, itu dia. Nah soal apa yang disampaikan sih kita nggak tahu artinya karena pakai bahasa Cina, tapi gambarannya gini lah, mungkin kalau boleh kita menerjemahkan secara awam aja ya, mungkin gini. Hai guys ya, kalian boleh lihat nih sekarang mobil sedang kita turunkan ya. Mobil ini mobil berkelas ya, kira-kira begitu. Kemudian mobil ini akan dibarter mengikuti harga konsensus ya, sebagaimana yang dia tuliskan di situ. Kalian lihat ya, mungkin ya ini mobil terbaru ya, yang nanti bisa ditukar dengan Pi ya. Gambaran seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang lain, karena kalau terkait dengan KYC teman-teman ya, ini informasinya ya. Ini dari Pi News teman-teman. Kalau Pi News ini ya, saya yakin ini core team ini ya. Seringkali dia memberikan sebuah pernyataan dan dia tahu gitu kedalaman daripada Pi Network ya. PKYC adalah proyek besar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keaslian anggota jaringan dan mencegah beberapa orang menimbun Pi dengan membuat akun palsu secara tidak adil ya. Core team di depan jaringan utama harus menghilangkan akun palsu tersebut. Nah jadi mungkin dia sudah dapat bocoran, pokoknya ini akun-akun palsu, akun-akun penimbun koin Pi yang sumbernya tidak jelas. Siap-siaplah nanti mungkin akan dibekukan ya, dan hukumannya itu 100 tahun teman-teman ya. 100 tahun. Saya pikir umur kita pun tak sampai 100 tahun ya kan. Kalau hari ini umur kalian sudah 60 ya, dapat restan 3 tahun jadilah ya kan. Kurang lebih begitu. Kalau umur kalian masih 40 ya berarti dapat 23 tahun lagi. Tapi kalau umur kalian sudah 80 ya sudah kelewatan ya, berarti tinggal nunggu waktu. Gitu-gitu dia. Nah jadi intinya core team akan membekukan ya akun-akun yang tidak jelas, kurang lebih gitu, atau akan dibakar atau dihanguskan. Jadi Pi News ini seringkali mengupdate berita-berita seperti ini karena dia tahu nih isi kedalaman daripada Pi Network ya. Nah ini apa ini? Ini harus tahu ini kok ada bendera Indonesia ini. Orang Nigeria, ini yang buat adalah Pi Obsession ya. Orang Nigeria, Amerika, Indonesia, dan Cina adalah 4 perintis yang paling aktif. Woi, mantap kali ya. Dia sendiri entah orang mana kita nggak tahu, tapi yang pasti orang Nigeria, orang Amerika, orang Indonesia, orang Cina adalah
4 perintis yang paling aktif terutama di media sosial. Wih, mantap guys. Ya, lihat nih, ini bendera Nigeria ya guys. Nah, ini Nigeria, kemudian ini Amerika ya teman-teman ya. Lihat nih Amerika. Nah, ternyata ya perintis P-Network Indonesia masuk dalam daftar yang paling aktif di media sosial. Nah, jadi menurut saya ya ada benarnya ya, karena memang kita terus mengabarkan P-Network ya bersama kawan-kawan ya. Jadi contohnya nih para konten kreator seperti ya kawan-kawan yang seperti apa namanya Abah Sapuan ya kan, ublek TV ya, itu terus dia mengabarkan itu ya. Jadi ini salah satu yang membuat P-Network terus semakin populer ya. Itu dia ya. Jadi ya kita ya bayangkan dari 230 negara teman-teman, ternyata Indonesia masuk dalam daftar yang diperhitungkan. Artinya kalau sudah seperti ini maka harusnya kita mendapatkan perlakuan agak istimewa lah ya. Karena apa? Ya, Indonesia tentu saja kan sudah tidak lagi dipandang sebelah mata karena pionirnya aktif di media sosial, mengabarkan dan terus menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Inilah kenapa kemudian ya kita berharap pionir di Indonesia ini semuanya harus terus lebih aktif, lebih proaktif untuk mengabarkan tentang perkembangan kemajuan P-Network untuk yang positif-positif ya. Nah, kemudian ketika popularitasnya naik di Indonesia ya, saya berharap ya orang-orang Indonesia nanti ke depannya harus punya Koinpay. Tapi alangkah sayangnya kalau hari ini menambang itu dapat koinnya udah dikit kali teman-teman ya. Jadi bukan tidak ada lagi kesempatan, tetapi yang kita dapatkan sangat sedikit. Bayangkan dari 0,0155 sekarang sudah jadi 0,014. Itu menunjukkan betapa sulitnya hari ini kita mendapatkan satu Koinpay. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang sudah setahun 2 tahun ya menambang Koinpay dan sudah punya koin ribuan. Maka beruntunglah. Karena apa? Ya karena hari ini kita mendapatkan sudah sangat sulit ya, apalagi nanti kalau sudah open mainnet, ledakannya semakin luar biasa, informasinya semakin dahsyat. Orang-orang sudah bisa membarter Koinpay dengan mobil, dengan villa, rumah ya kan. Sebagaimana informasi yang berkembang, maka sudah pasti koinnya semakin sulit didapat ya, langka, dan tentu saja makin payah mendapatkannya ya. Itulah dia ya informasinya teman-teman. Semoga kita mendapatkan pencerahan dari informasi-informasi yang telah kita sampaikan ya. Oke, kalau gitu saya berkomentar juga di sini ya. Ya bangga I am Indonesia gitu dia. Oke. Kita balas I am Indonesia ya. Oke, supaya dia pun senang lah ya. Oke, kita ikuti teman-teman ya. Nah, udah Oke, kita sudah mengikuti ternyata ya. Oke. Nah, ini 4 jam yang lalu kata dia apa ini ya. Oke, boleh dibagi tahu. Kripto dilarang di Cina sejak tahun lalu. Bagaimana Core Team dapat menangani aturan dan regulasi di Cina tentang kripto? Sudahlah, ini soal peraturan ya, regulasi ya. Nah, itu dia. Nah, itu informasinya teman-teman ya. Oke, satu lagi teman-teman ya. Ini satu lagi. Berapa Pi yang tersedia yang Anda akan bayarkan ya? Jika bisa dibayar dalam Pi ya, itu dia. Ya kalau punya 1000 Pi udah bisa lah untuk membayar mobil ini ya. Ini mobil apa ini? Range Rover ya, Range Rover. Oke teman-teman, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat, dapatlah pengetahuan, dan semoga sukses semuanya. Salam kaya rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.